Henny sebentar ya. Recording stopped. Ini mulai nih, Henny. Ya. Mademang. Baik, assalamualaikum Recording in progress. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Gunawan Santoso selaku dosen mata kuliah PKN ini dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan presentasi tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pun negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945. Namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Next. B. Alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk mengubahnya.
Oleh karena itu, harmoni yang dibutuhkannya, kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan konser antara kepentingan rakyat dalam memenuhi hak dan kewajibannya oleh negara. Next. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan negara dan warga negara Indonesia. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Dan kebebasan dari ketakutan, freedom for fear. Universal Declaration of Human Rights, deklarasi universal hak asasi manusia. 2. Sumber sosiologis, adanya konflik sosial terkait struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan, autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. 3. Sumber politik. Dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia terdapat pasal yang menimbulkan penafsiran gam atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal undang-undang melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pertama, agama. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Sekian presentasi mapping dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Gunawan Santoso selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nanda Febriani dengan NIM 2021 0810200091. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Bisa di next. Yang pertama, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara, yakni dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan kewajiban, dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya, yang kedua, B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Jadi, pergerakan budaya merupakan mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas, di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Dengan sejak itukah konsep hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dan di dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih jika diperlukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan. Selanjutnya bisa di next. Yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Yang pertama ada sumber historis. Ya, jadi di sumber historis itu ada perjuangan yang menegakkan hak asasi terjadi di dunia, yaitu John Locke, seorang filosof Inggris pada abad ke-17, dan yang pertama kali merumuskannya adalah hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua ada sumber sosiologis. Jadi sumber sosiologis itu terjadi sebagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini, yaitu akibat munculnya kebencian sosial budaya tersebut.
mendukung. Gejala ini muncul dengan semakin jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Jika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan pada konflik di Indonesia. Selanjutnya yang 3 itu ada sumber politik. Sumber politik ialah sumber yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Adalah pada era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Selanjutnya yang D itu ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam UUD NRI tahun 1945 dan sebelum diubah ketentuan ini diatur dalam bab X1V dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal. Yang pertama itu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Selanjutnya ada aturan jadwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan, yaitu dengan pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, dan dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada aturan dasar ihwal dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya ada mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Selanjutnya, yang terakhir mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi, UUD NRI tahun 1045 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Nah, apa sih esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warganya tersebut? Yaitu dengan kita memahami persoalan tersebut dan kita gunakan pendekatan keutuhan warga negara yang memiliki kebutuhan akan agama, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mau bertanya boleh di kolom chat Zoom.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Gunawan Santoso MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fatia Maharani dengan NIM 2021 0810 200070. Saya akan mempresentasikan materi dari bab 5, yaitu bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang A itu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, serta bagaimana hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme adalah ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Lalu ada alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Karena sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan terhadap rakyat, terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana hegemoni kaum kolonial mulai mempertanyakan dan menuntut hak-haknya yang dirampas. Jadi semenjak itu konsep hak mulai menyala menggantikan konsep kewajiban yang meredup. Lalu ada menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pertama itu ada sumber historis. Secara historis, perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Lalu yang kedua ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Lalu ada sumber sosiologi. Akhir-akhir ini banyak dari masyarakat yang memiliki karakter yang buruk karena adanya kondisi kehidupan sosial budaya yang kita semakin lama semakin berubah drastis dan fantastis. Masyarakat yang awalnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, sekarang kebanyakan dari mereka menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, dan memancing perang antar kampung dan suku. Hal seperti ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena memiliki keterkaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Dari hal ini, kita sebagai masyarakat dari bangsa kita sendiri harus bisa merubah hal tersebut menjadi lebih baik lagi untuk menciptakan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Lalu ada D, yang D itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu ada aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Isinya itu tentang ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Yang kedua ada aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Isinya tentang bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam UUD NRI 1945.
Yang ketiga ada aturan dasar ikhwal, usaha pertahanan dan keamanan negara, isinya tentang semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Lalu yang terakhir ada aturan dasar ikhwal, hak dan kewajiban hak asasi manusia, isinya tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD RI 1945. Lalu ada yang M, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Itu ada 4. Yang pertama agama, yang kedua pendidikan dan kebudayaan, lalu ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa selanjutnya nih? Lanjut lagi. Siapa lagi? Baru setengah jam, berapa orang? Berapa orang lagi yang belum? Halo? Yang belum berapa orang lagi? Henny, halo Hen? Henny? Di kamar Ramawati, Pak. Oh iya sih Pak, oke. Berapa orang lagi berarti sih Pak? Henny berapa orang lagi? Henny berapa orang lagi? Dah, telat. Berapa orang lagi sih Pak? Halo, Siva? Siva? 3 orang sama yang ini Pak, jadinya tinggal 2. Oke, ya baik. Ya, dipercepat ya. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pakira Maulida Sabila, kelas BSD NIM 2021 08 10 200 100. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah dan mufakat. Yang A, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep urgensi, kewajiban, dan hak negara. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Yang B, alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berhubungan antara kepentingan rakyat dalam memenuhi hak dan kewajiban oleh negara. Yang kedua, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Next. Yang C, sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni
kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada sumber historis, sumber sejarah yang terjadi di dunia mulai dari benua Eropa. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-7, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Yang D, argumen tentang dinamika dan tantangan harmonik kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada A, aturan dasar pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dalam teknologi. Yang B, aturan usaha pertahanan negara. Yang C, aturan dasar hak dan kewajiban hak asasi manusia. Yang terakhir, E, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada agama, yang kedua perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yang ketiga pertahanan dan keamanan. Cukup sekian. Terima kasih. Ini apa sih itu? Ayo ke sana tuh bayamnya tuh. Hey. Sengaja. Belah dia nata. Oh. Belah. Terus? Ya, aduh. La. Alhamdulillah. Helikopter. Wakil rektor. Terus ngobrol dimulai. Kami sibuk lah. Apa? Oh, satu betul. Kalau sibuk kalau diganggu sampai sana. Mahasiswa gimana? Waktu kadangnya kami telat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gunawan Santoso selaku dosen pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2021-0810-2080. Di sini saya ingin berpresentasi yang berjudul Next. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban anis. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpartai yaitu menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjut perjuangan menggunakan organisasi modern. Dan akhirnya, perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan kebudayaan, hal dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Yang pertama ada konsep dan urgensi harmonis kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaannya. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Pergerakan melawan penjajah telah menunjukkan eksistensi kepada penjajah bahwa Indonesia akan memperjuangkan negara Indonesia. Perjuangan yang bersifat modern telah masuk ke dalam sistem pemerintah Indonesia. Perjuangan yang telah ada dari para pahlawan menunggu mentalitas untuk menempuh hak. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada alasan diperlukan harmonis kewajiban dan hak negara dan warga negara. Alasannya adalah karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan. Akan tetapi banyak yang terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi kenyataan bahwa warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kewajibannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak diri sendiri daripada kewajibannya. Padahal menjadi pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat. Akan tetapi, mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negaranya, melainkan juga harus memikirkan kehidupan warga negara. Yang selanjutnya ada sumber historis sosiologis politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang dimana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar, sehingga akan menjadi sebuah pangkat tertulis untuk melakukan pembangunan dari kewajiban. Kekuasaan dan fungsi dari institusi pemerintah, kekuasaan dan fungsi dari institusi pemerintah dan pembahasan. Dari hal tersebut, pemikiran historis sosiologi dan politik diambil pada saat para pimpinan bangsa melalui perumusan konstitusi. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang ditulis dalam waktu satu malam seperti tugas yang kita kerjakan saat ini. Akan tetapi, juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu hingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Yang selanjutnya ada urgensi tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mulai dari pasal 27 sampai pasal 34, yang isinya tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang menjabarnya dituangkan dalam suatu undang-undang. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang luar biasa.
Dan yang terakhir, ada esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ikhwal, kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan negara di pihak lain. Esensi dan urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama, 2. Pendidikan dan kebudayaan, 3. Perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dan terakhir, pertahanan dan keamanan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabik Husaini. NIM-nya 2021-08-10-2061. Mata kuliah PKN. Langsung aja, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Danugerensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang A itu hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Yang B, menggali sumber histori sisiologi politik. 1. Sumber histori kebebasan untuk beragama, kebebasan berbicara dan berpendapat. 2. Sumber sisiologi, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini. 3. Sumber politik, proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Yang C, esensi dan urgensi adanya harmoni dan kewajiban dan hak negara. 1. Agama, 2. Pendidikan dan kebudayaan, 3. Perekonomian. Nasihat dan keterangan ketiga, terakhir rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Next. Satu, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hani, berapa lagi, Han? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai.